Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mudabbirul ataya wal mawahib. Minhul manafi'u wal masaib. Rafi'ul darajat wa mudha'iful hasanat. Ghafirul dhunubi wa mukaffirus sayyiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa media Multazam yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan keistiqomahan di dalam beribadah serta mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semuanya, serta melipat gandakan amal yang kita lakukan. Salawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarga, serta para sahabat dan pengikutnya, umat dimanapun berada yang senantiasa istiqomah di dalam mentaati, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi kita semuanya, baik melindungi jiwa raga dan juga agama kita. Karena situasi dan kondisi saat ini, Allah sedang menguji kita semuanya dengan ujian yang luar biasa. Namun tentunya bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah, apapun yang Allah berikan, semuanya itu adalah pasti ada hikmah dan ada kebaikan untuk kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita tiada henti-hentinya untuk selalu berdoa, berzikir dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah COVID-19 ini segera dijauhkan oleh Allah dari lingkungan kita, dari negeri kita, dan secara umum dari dunia ini. Sehingga kita bisa kembali menjalankan ibadah, aktivitas-aktivitas sebagaimana biasa dalam keadaan baik. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan pentingnya akhlak dalam kehidupan. Mari kita mengkaji satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kita baca, kita renungkan, bahkan kita hayati, kita dalami. Ayat ini ada di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 pada ayat yang ke-40. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ada ilmu, ada akidah, dan juga ada akhlak. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu merupakan sumber daripada ilmu, masdarul ilmi, dan juga sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam ayat itu, yang artinya Allah lah yang menciptakan kalian. Kemudian Allah lah yang memberi rizki kalian. Kemudian Allah yang akan mematikan kalian
dan Allah juga yang akan menghidupkan kalian. Coba perhatikan secara baik. Makanya hendaknya kita sebagai umat Islam hafal betul ayat ini. Hafal dan jadikan ini sebagai pegangan hidup. Karena ayat ini sekali lagi tidak hanya menjelaskan tentang sekedar makna, tetapi di sini ada ilmu. Allah menjelaskan kepada kita. Di sini ada akidah. Mengenalkan siapa Allah, siapa kita. Bahkan di sini juga menjelaskan tentang proses perjalanan hidup kita. Schedule perjalanan kita. Dari apa, kemana, sampai mana. Maka setiap manusia ketika dia memahami ayat ini, pasti dia akan menemukan jalan yang benar dalam hidupnya. Tidak hanya itu, bahkan dia akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan. Itulah maka ayat ini ayat yang luar biasa besarnya, agung. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat, mari kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai nur, sebagai petunjuk dalam hidup kita. Di dalam ayat tersebut Allah menerangkan ada 4 tugas sekaligus pekerjaan dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Al-Khaliq, kemudian yang kedua Ar-Razik, kemudian yang ketiga Al-Mumit, dan yang keempat adalah Al-Muhyi. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mematikan, dan Allah yang akan menghidupkan kembali. Maka bahasa Allah di sini pertama adalah menciptakan, kemudian diberi rizki, dimatikan, lalu dihidupkan. Jadi kehidupan itu ada di paling akhir, karena sesungguhnya akhirat adalah sesungguhnya kehidupan. Hakikatul hayat adalah nanti, pada hari akhir nanti. Pemirsa Media Multazam, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Allah lah yang menciptakan. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kita. Al-Khaliq wal Malik, pencipta adalah yang memiliki. Kalau misalnya kita bisa menciptakan sesuatu, maka hak cipta adalah ada pada yang menciptakan itu, pemiliknya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu, saudara semuanya membuat sebuah tempat tinggal atau rumah dengan usaha sendiri, dengan hasil sendiri, harta sendiri, maka pemiliknya berarti Bapak Ibu itu sendiri. Begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menciptakan, yang berarti kepemilikan alam semesta ini adalah milik Allah. Maka berapa banyak ayat-ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran, termasuk seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan lain sebagainya. Di situ Allah menerangkan bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensi sebuah akhlak, ketika kita tahu bahwa Allah adalah yang menciptakan kita, maka berarti sikap akhlak yang harus muncul dari kita adalah tawadu. Yang menciptakan, yang memiliki. Kalau Allah itu yang menciptakan kita, berarti kita ini kan makhluk Allah. Kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berarti Allah lah yang memiliki kita. Jadi kita ini tidak hanya sekedar makhluk Allah, tetapi juga kita ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, maka kita akan selalu memiliki sifat tawadu. Jauh dari sifat takabur, kesombongan, yang merasa dirinya bisa, mampu, dan lain sebagainya.
Dan ini sangat penting. Sehingga orang beriman ketika dia menyadari betul bahwa dia itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia, dan menjadi siapapun dia, apapun kedudukannya, dia akan selalu bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak akan ada sifat-sifat kesombongan di dalam dirinya, dan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Tawaduk, inilah sikap akhlak bagi orang yang beriman. Ketika dia faham bahwa Allah adalah sebagai khaliknya. Lalu yang kedua adalah Allah yang memberikan rizki. Coba, ketika suatu saat misalnya saudara sekalian datang seseorang yang kemudian mengatakan, sudah pokoknya saya tanggung semua hidupnya. Semua saya tanggung gratis. Tidak hanya dia itu akan senang, tetapi dia pun juga akan mengikuti apa saja, tunduk. Begitulah contoh mudahnya. Maka ketika kita ini dijelaskan oleh Allah bahwa hidup kita ini, rizki kita itu sudah ditanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap akhlak yang harus kita miliki, yang kita munculkan adalah al-khudu' wal itminan. Tunduk dan juga merasa tenang, tentram, bahagia. Karena apa? Karena rizki kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan sebelum kita datang ke dunia ini, rizki itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelumnya. Bukankah di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan yang artinya bahwa ketika manusia itu ada dalam rahim ibunya, maka kemudian Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Lalu Allah perintahkan juga untuk mencatat tentang rizkinya, tentang ajalnya, di antaranya itu. Maka kita datang ke dunia ini, semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rizki itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Artinya pengertian rizki itu sangat-sangat luas. Tidak hanya materi, tetapi sekali lagi, apapun yang Allah berikan kepada hambanya, kepada makhluknya, itulah rizki. Maka rizki itu bisa berupa apa saja, bahkan bisa berupa siapa saja. Apa saja, siapa saja itu adalah rizki. Maksudnya bagaimana? Apa yang ada di sekitar kita, itu sudah Allah jadikan rizki bagi kita. Siapa saja yang ada di sekitar kita, itu juga rizki. Maka salah besar ketika ada orang kemudian mengatakan, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Padahal ketika dia duduk sendiri, kemudian ada datang orang, temannya, sahabatnya, menyapa, walaupun hanya sekedar menyapa, memberikan salam, itu adalah rizki. Persahabatan, ucapan salam, itu adalah rizki. Maka jangan sampai mengatakan kemudian kita nggak punya apa-apa. Sekali lagi, rizki itu bisa berupa apa saja dan siapa saja. Keluarga kita, sahabat kita, persaudaraan kita, itu semuanya adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah pentingnya sikap akhlak yang harus muncul. Kemudian yang keempat, Allah mengatakan, "Tsumma yumitukum." Setelah kita diciptakan, setelah kita ini diberi rizki oleh Allah, lalu kita dimatikan. Apa maksudnya? Ketika Allah mengatakan, Allah akan mematikan, berarti kita harus menyiapkan diri. Kita harus menggunakan akal kita dengan secara cerdas untuk membekali diri kita. Itulah maka Rasulullah pernah mengingatkan dalam hadis, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan dia selalu beramal untuk kematiannya. Jadi
apapun yang kita lakukan hendaknya bisa menjadi amal atau kebaikan kita semuanya. Dan itu nanti akan kita panen, akan kita unduh pada saatnya, yaitu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir keempat, Allah mengatakan tsumma yuhyikum. Setelah ada kematian, kemudian Allah akan menghidupkan kita. Sikap akhlak apa yang harus kita munculkan ketika kita tahu bahwa ternyata ada kehidupan? Setelah kehidupan di dunia, kemudian kematian, ada kehidupan yang berikutnya. Ini tentunya agar kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan oleh Allah kehidupan yang sesungguhnya, wa innal akhirah lahiyal hayawan, kehidupan akhirat itulah yang sesungguhnya kehidupan. Jadi kalau di dunia ini sifatnya adalah ujian, ujian, dan ujian. Maka bagi orang yang beriman, kalau sekarang ini kita diuji oleh Allah dengan virus dan lain sebagainya, itu memang tempatnya, itu memang waktunya. Tetapi nanti di akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karenanya, mari kita senantiasa membekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah dan amal ibadah, karena itulah yang akan bisa membuat kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Sekali lagi, mari kita merenungkan, menghayati, mendalami, menjiwai ayat yang ada di surat Ar-Rum, ayat yang ke-40 ini. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah lah yang menciptakan kalian, yang memberi rizki kalian, yang mematikan kalian, dan Allah juga yang akan menghidupkan kalian. Lanjutan ayat ini kemudian Allah bertanya, hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Adakah Tuhan-Tuhan yang dituhankan oleh manusia bisa melakukan itu? Nyi Roro Kidul atau siapalah ya, yang dituhankan oleh manusia, apakah mampu menciptakan, memberi rizki? Tidak ada. Maka kemudian Allah menutup ayat ini dengan Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apapun yang disekutukan oleh manusia. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam keimanan, ketaatan, sehingga dimanapun kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera virus COVID-19 ini dicabut oleh Allah sehingga kembali negeri kita ini dalam keadaan aman. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.